Analis Kebijakan Ahli Muda Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Ibu Santi Kurnia Dewi MPD, Ibu Rise Silvana SSTP MAP, Ketua MKPS Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Ketua MKKS, FKSS, Ketua Gugus SLB Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kabupaten Karawang, Subang, Purwakarta, dan semua peserta apel mingguan hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, apel mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022 dimulai. Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara.
Selanjutnya, rapat mingguan akan dipandu oleh moderator kepada Ibu Dede Holilah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Amul, Fas hebat kita pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada hari ini. Baiklah, ke Cikupa, ke Majalaya, ke Jakarta, ke Rawamangun. Berjumpa kembali dengan saya pada acara rapat minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas perkenannya lah pada hari ini, hari Selasa, tepat 1 November 2022, kita dapat bertemu kembali pada agenda rutin kita rapat mingguan virtual Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Semangat ya Bapak Ibu, tanggal 1 ini. Mudah-mudahan semangat selalu. Baik, selawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Dan Bapak yang saya hormati, seperti biasa sebelum diskusi kita dimulai, izinkan saya terlebih dahulu menyapa Ibu Bapak narasumber kita yang sudah sama-sama hadir di ruang virtual ini ya. Terlebih dahulu saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI, selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Bapak, sudah hadir? Mohon, Waalaikumsalam. Sehat, Sadayana. Alhamdulillah sehat dan semangat selalu ya Pak. Juga Bapak Rizky Widya Pratama SE selaku Kasubag pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Assalamualaikum Bapak, semoga sudah berada di ruang virtual ini ya Pak. Kita tunggu sambil sapa-sapa yang lain. Ibu Santi Kurnia Dewi MPD dan Ibu Rise Silpana STTP MAP selaku analis kebijakan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Saya juga ingin menyapa dan berterima kasih kepada Bapak Ibu pengawas Cabang Dinas Wilayah 4 yang sudah sama-sama hadir di ruang virtual kita, Bapak Ibu MKKS serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Arsiparis Ahli Muda se-Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ibu staf di lingkungan Cabang Dinas, juga seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual ini tentu yang berbahagia. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk pemaparan pertama kita akan menyimak terlebih dahulu dari yang saya hormati Ibu Santi Kurnia Dewi MPD. Mangga Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah kembali, Bu. Masih di Bekasi, Pak. Izin dulu sebentar. Izin Pak. Assalamualaikum Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, rekan-rekan ACD Wilayah 4, Bapak Rizky Pratama selaku Kasubag TU, Ibu Rise yang kebetulan saat ini sedang umroh ya Pak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan. Seluruh staf Cabang Dinas Wilayah 4 yang sudah hadir, Bapak Ibu pengawas di lingkungan Cabang Dinas Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para arsiparis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan, nanti akan mungkin dikuatkan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas. Yang pertama, informasi yang pertama, Bapak Ibu pada beberapa minggu ke belakang bahwa kita sudah memberikan tugas kepada beberapa ketua MGMP yaitu PAI, Seni Budaya, Bahasa Daerah, dan PKWU untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kegiatan Galaksi atau gelar aksi karakter siswa Indonesia
Provinsi Jawa Barat, yang pada kesempatan itu ada beberapa yang sudah terinformasikan kepada kami, tetapi sebetulnya laporan tertulis belum sampai kepada cabang dinas wilayah 4. Tetapi untuk Kabupaten Karawang sudah ada informasi bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Galaksi, maka Kabupaten Karawang akan melaksanakan kegiatan sebelum nanti akan menentukan siapa yang menjadi wakil dari Kabupaten Karawang. Nah, pada kegiatan gelar aksi karakter siswa Indonesia ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang pertama adalah musabaqah tilawatil Quran, kemudian penyusunan dan presentasi karya tulis berbasis KWU, kewirausahaan, kemudian festival keulinan barudak, lembur 4 disebutnya Bapak Ibu, kemudian festival vokal grup, dan terakhir adalah diskusi inspirasi aksi karakter siswa Jawa Barat yang terkait dengan Jabar Masagi. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pada proses kegiatan Galaksi nanti, di Kabupaten Karawang ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Karawang secara serentak pada tanggal 8 November. Nah, terkait dengan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, yaitu yang pertama adalah lomba MTQ, kemudian kaulinan barudak, karya tulis PKWU, dan juga vokal grup. Nah, kami menghimbau juga kepada Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang juga untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut sehingga kita memiliki wakil yang nantinya memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan dan mampu untuk bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Nah, pada kegiatan Galaksi tersebut, Bapak Ibu, ada satu kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh cabang dinas wilayah 4 secara gebiar, yaitu kegiatan festival keulinan barudak. Nah, kegiatan kaulinan barudak ini cukup banyak Bapak dan Ibu terkait dengan Jabar Masagi. Tapi kita akan melakukan secara gebiar sehingga hanya ada satu kegiatan yang akan kita lakukan di cabang dinas wilayah 4, yaitu kegiatan kaulinan berupa sapintrong, mungkin bahasa Sunda nama sapintrong. Kita nggak ada yang tahu juga tidak tahu juga sapintrong ya. Nah, sapintrong ini adalah permainan tali. Bapak Ibu boleh menggunakan tali dan juga boleh menggunakan karet. Sebetulnya kalau zaman dulu kita menggunakan karet gelang ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kreativitas satuan pendidikan yang tidak memberatkan setiap satuan pendidikan untuk bisa melaksanakan kegiatan keulinan barudak ini yang nantinya mungkin kelompoknya itu maksimal dalam satu kelompok itu hanya 4 orang. Bapak dan Ibu silakan nanti kreativitas di sekolah masing-masing, apakah nanti setiap kelas sebagai perwakilannya untuk bisa melaksanakan kegiatan sapintrong ini yang dilaksanakan di suatu tempat yang terbuka, kemudian satu kan akan melakukan video atau memvideokan kegiatan tersebut bersamaan dalam waktu yang sama, yaitu kita rencana pada tanggal 7 November pada hari Senin jam 8 pagi setelah upacara pagi. Nah, diharapkan sekolah siap untuk melakukan kegiatan tersebut lalu memvideokan. Nanti suratnya kami akan edarkan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian kegiatan tersebut divideokan dan dikirimkan kepada kami lewat link yang sudah kita sediakan. Itu setelah Bapak Ibu juga mungkin mengedit supaya lebih cantik mungkin ya videonya, ditambahkan dengan logo-logo baik itu logo sekolah, logo kabupaten, logo KCD maupun logo Dinas Provinsi Jawa Barat. Nah, itu yang harus muncul pada video kaulinan barudak tersebut, yang pada saat nanti mungkin gebiarnya kita akan mencoba untuk memperlihatkan bahwa KCD wilayah 4 melakukan kegiatan gebiar secara serempak, sekian ribu peserta didik melaksanakan kaulinan barudak, yaitu salah satu kaulinannya adalah sapintrong itu sendiri. Nah, kenapa sapintrong? Satu, mungkin tidak perlu biaya cukup banyak karena dan mudah untuk dilakukan oleh anak-anak kita di satuan pendidikan. Nah, ini sebagai kegiatan yang pertama terkait dengan kegiatan Galaksi. Mohon Bapak dan Ibu Kepala Sekolah juga bisa menindaklanjuti mulai dari sekarang, sehingga mempersiapkan kegiatan yang akan dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan adanya edaran yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk membuat video terkait dengan pencegahan anak rentan putus sekolah
Bapak Ibu sudah kami berikan suratnya. Di dalam surat tersebut ada link video yang bisa dicontoh ya. Ada beberapa contoh tentang kegiatan pencegahan anak putus sekolah, dan Bapak Ibu diminta untuk bisa kreativitasnya muncul, inovasinya muncul, bentuk seperti apa bentuk-bentuk kegiatan untuk pencegahan anak yang rentan pada putus sekolah, sehingga ini bisa mendorong meningkatkan APK Jawa Barat. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang harus kita sikapi, dan dalam minggu ini diharapkan sudah bisa masuk kepada link di cabang dinas maupun link dari yang sudah diberikan di distrik provinsi Jawa Barat. Kemudian saya aturkan terima kasih juga kepada seluruh kepala sekolah yang sudah melaksanakan upload untuk akreditasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekolahnya tidak perlu divisitasi, tetapi nilai akreditasinya akan diperpanjang. Nah, kita akan tunggu hasilnya nanti dari pihak BAN SM-nya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah pada kegiatan-kegiatan di satuan pendidikan, karena kita sekarang memang belum ada regulasi, nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan regulasi terkait dengan perubahan Pergub nomor 44. Jadi mohon Bapak dan Ibu di satuan pendidikan untuk bisa mensikapi terkait dengan dana dari masyarakat. Bapak Ibu tolong nanti siapkan dulu program sekolahnya, kemudian bagaimana bentuk anggaran yang akan dibantu oleh masyarakat yang akan digunakan oleh program-program sekolah untuk peningkatan mutu. Karena kalau untuk standar pelayanan kita masih menggunakan dana BOS dan dana BOPD maupun dana BPMU. Nah, itu yang perlu disikapi Bapak dan Ibu. Masyarakat sekarang itu cukup kritis ya, sehingga hal-hal yang sekiranya memang bukan peningkatan mutu itu menjadi catatan pihak-pihak luar untuk bisa mempertanyakan kepada pihak sekolah apa yang menjadi kegiatan-kegiatan peningkatan mutu sehingga membutuhkan bantuan dari sumbangan masyarakat. Mohon menjadi perhatian Bapak dan Ibu, lingkungan sekolah ini adalah lingkungan yang memang harus kita pertahankan kondusifnya, sehingga harus ada kerjasama di antara semua manajemen sekolah, sehingga kalau memang ada hal yang perlu dikonfirmasi atau dikomunikasikan kepada pihak luar, mohon menjadi bagian dari satu pintu, di mana sekolah memiliki PPID atau bagian layanan untuk memberikan informasi, dan itu termanfaatkan sehingga tidak ada sembarang orang untuk bisa memberikan informasi, apalagi terkait dengan hal-hal yang memang urgent di satuan pendidikan. Jadi intinya mohon bantuan Bapak dan Ibu selaku kepala sekolah, pengawas sekolah untuk bisa memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak kita dan juga untuk masyarakat, berikan hal-hal positif sehingga tidak ada permasalahan yang bisa menjadi permasalahan yang besar untuk sekolah-sekolah kita. Rasanya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang urgent pada saat ini. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah memberikan beberapa informasi penting. Selanjutnya, barangkali dari Bapak Kasubag, barangkali sudah hadir di ruang virtual Bapak. Dilanjut saja, barangkali Pak Mul lanjut ke Bapak ya, ke Pak KCD. Ya, terima kasih. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu analis, rekan-rekan pengawas, para kepala sekolah, asiparis, TU, dan guru yang alhamdulillah hadir di acara rapat ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan sehingga manajemen sekolah dan manajemen pembelajaran bisa berjalan lebih baik dan lebih efektif ya. Rekan-rekan, beberapa hal yang perlu disampaikan ulang, mungkin ada beberapa yang baru. Yang pertama kaitan dengan Galaksi. Saya minta nanti MKKS Subang dan Purwakarta ya, silakan dicek karena ini juga program nasional yang berjenjang di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Untuk Karawang, terima kasih sudah dirancang kegiatan Galaksi. Tinggal nanti Kabupaten Subang dan
Purwakarta ya. Bagaimana mekanisme penyelenggaraannya silakan nanti bentuk panitia, sementara pembiayaan berasal dari makan minum dan perjalanan dinas para peserta dari satuan pendidikan masing-masing. Termasuk yang gebyar ya, yang gebyar bersamaan di tingkat kasir ya, silakan itu dilakukan di sekolah masing-masing dalam waktu yang bersamaan sehingga gaung galaksinya bisa kita optimalkan. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan saya mengingatkan khusus sekolah negeri ya, sekolah negeri, bahwa anggaran 2023 sudah diparipurnakan, saya belum dapat tembusannya. Yang jelas itu menjadi pedoman, menjadi patokan dalam menyusun RKAS 2023. Sehingga rekan-rekan perlu menyusun ulang rencana kerjanya sesuai dengan uang yang dialokasikan oleh pemerintah, baik dari BOS maupun dari BOPD. Karena BOPD sekolah negeri, kalau ini saya belum baca ya, tapi sesuai dengan rencana akan dialokasikan sekitar 7 bulan. Karena memang tahun 2023 anggaran kita sudah cukup pres-presan ya, sehingga alokasi yang disiapkan hanya untuk 7 bulan, tetapi itu pun digunakan untuk setahun. Jadi uangnya 7 bulan, penggunaan anggaran berlaku selama 1 tahun. Nanti kalau perubahan anggaran memungkinkan seperti yang sekarang nanti ditambahkan ya. Tapi itu lihat nanti karena belum terjadi ya. Sehingga nanti rekan-rekan pengawas bersamaan dengan PKKS, Satuan Pendidikan tidak hanya menyampaikan prestasi selama setahun, kinerja selama setahun, termasuk sekalian juga rencana kerja selama setahun ke depan. Ini dilakukan karena dalam waktu dekat setelah PKKS, mungkin bersamaan dengan PKKS, atau mungkin duluan ya, sekolah sudah harus mempersiapkan menyusun RKS 2023. Jangan sampai pas Januari RKS-nya cenaya gitu ya. Sambil juga memperbaiki RKS 2022, baik yang murni maupun yang perubahan anggaran. Yang murni banyak yang belum melaporkan ya, termasuk yang perubahan anggaran. Sementara yang RKS perubahan anggaran tetap masih menunggu, karena sampai hari ini kepastian berapa perubahan anggaran disetujuinya belum ada ya, sehingga itu bisa belakangan. Yang sekarang perlu dipersiapkan oleh sekolah, yang pertama PKKS, nanti oleh tim pengawas akan diramu seperti apa prosesnya. Mudah-mudahan di minggu ini bisa beres ya. Bersama dengan PKKS, tolong juga sekalian, biar nggak 2 kali kerja ya, biar sekalian melaporkan kinerja setahun kemarin dan sekaligus mempersiapkan rencana kerja di tahun 2023. Dan poin-poin itu harus menjadi bagian penting yang nanti akan dituangkan dalam ARKAS maupun RKS di setiap satuan pendidikan. Sehingga tolong kepala sekolah koordinasi dengan para tim pengelola keuangannya. Dan saya sudah memerintahkan di tahun kemarin bahwa pengelola keuangan di sekolah harus terintegrasi dengan pengelola program, sehingga dibentuk tim. Jangan sampai ARKAS dikelola oleh operator atau bendahara saja, sementara RKS di bawah Wakasek kurikulum atau sarana. Akhirnya kan dua, ya kalau dianggap kubu ya, berjalan masing-masing. Padahal BOS atau ARKAS ini bagian dari RKS, bukan terpisah, tapi bagian. Bahkan kita sudah meminta ini dilampirkan untuk bisa menjamin bahwa BOS dalam bentuk ARKAS ini terintegrasi dengan RKS. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan pengawas dipersiapkan agar setelah PKKS beres, langsung setiap sekolah bisa menyusun RKS yang dilampirkan di dalamnya adalah ARKAS, agar tadi terintegrasi ya. Itu ya, sehingga mohon nanti dipersiapkan, karena memang komposisi anggaran 2023 jauh dari yang kita harapkan ya, sehingga perlu menyusun RKS 2023 yang lebih progresif sesuai dengan skala prioritas.
uang yang tersedia ya. Jadi jangan terlalu berharap dari sumbangan. Namanya sumbangan itu kan programnya program tambahan, masuk ya kita laksanakan, tidak masuk ya sudah. Sehingga tidak ada yang namanya sumbangan jadi hutang. Karena tadi ya dikerjakan manakala sumbangan itu bisa masuk ya. Itu ke rekan-rekan pengawas, silakan nanti Pak Ajin, Pak Mamat ya Ketua TPMPD, silakan dipersiapkan kegiatan PKKS plus ya, program 2023. Mungkin sebutnya PKKS plus aja lah untuk lebih mempermudah. Kemudian juga termasuk sekolah swasta nanti kita akan diskusikan seperti apa ya, karena bagaimanapun jumlah sekolah kita banyak, pasti harus dibagi 2 klasifikasi. Nanti yang negeri kita minta ada paparan dalam bentuk tim-tim kecil yang tugasnya menerima paparan dalam bingkai pengawas pembina ya. Kemudian yang swasta juga kita akan dorong, tetapi kita akan persingkat ya sesimpel mungkin supaya waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan, misalkan dengan menggunakan Zoom dan instrumen-instrumen yang bersifat online. Kemudian yang tidak kalah penting untuk para guru, ini kepala sekolah sudah disampaikan dalam sosialisasi TRK ya, mudah-mudahan di sekolah masing-masing juga dilakukan. Jangan sampai ada guru yang tunjangannya turun sampai 60%, dari tadinya dapat 1 juta lebih hanya dapat 200.000, kemudian komplain karena ketidaktahuan. Ini akan sangat tidak bertanggung jawab kalau memang ada yang mengatakan karena tidak tahu. Kita sudah meminta sosialisasi, tiap sekolah silakan mengadakan, kalau mau mengundang Pak Dida juga silakan. Yang jelas kita harapkan tiap sekolah ada tim TRK supaya membantu kepala sekolah dalam menjelaskan kepada guru bagaimana mekanisme TRK. Karena mulai pencairan Desember akan tunjangan kita untuk para guru kalau sekolah sudah 2 tahun yang lalu ya akan dikonversikan dari nilai TRK. Sehingga kalau kinerjanya 20%, maka tunjangan hanya dapat 20%. Beberapa yang perlu diperhatikan karena dalam waktu dekat kita juga akan ada audit dari BPK. Dipersiapkan yang pertama bahwa perjalanan dinas siapapun ya bukan hanya struktural nih, termasuk para guru dan kepala sekolah itu akan dikombin dengan KIMOB. Jadi jangan sampai ada kepala sekolah atau guru meng-SPJ-kan perjalanan dinas ke KCD, hari di KIMOB-nya di tempat itu dipastikan akan ketemu, akan mengembalikan ya, karena akan terlihat itu ya. Itu mohon diperhatikan. Yang kedua, saya melihat dari laporan global di KCD, banyak guru kita yang dinas luar. Apakah dinas luar masuk kerja atau dinas masuk kerja dinas luar? Artinya kalau dinas luar harus disertai dengan SP dan laporannya. Tetapi dilihat dari KIMOB-nya, dia ngajar. Kan aneh ya, gini. Di TRK ada seorang guru menginputnya dinas luar masuk kerja. Artinya dia ke kantor itu siang. Tetapi di TRK di TRK-nya ya di KIMOB ada guru melaporkan dinas luar masuk kerja. Artinya datang ke kantornya siang, itu di KIMOB. Tetapi di TRK-nya melaporkan dari pagi ngajar. Artinya apa? Berarti dia bukan dinas luar, tetapi datang terlambat. Untuk menghindari datang terlambat, mengajukan di KIMOB-nya dinas luar masuk kerja. Hal-hal ini sudah terdeteksi oleh sistem. Tolong ini tidak dilakukan, karena artinya itu adalah mensiasati agar bisa datang ke sekolah lebih lama, lebih terlambat, dan pulang lebih cepat. Misalkan dinas masuk kerja dinas luar di KIMOB-nya ya, seolah-olah setengah hari gawe, setengah hari keluar gitu ya. Tetapi ternyata di dinas luarnya di TRK-nya tidak ada laporan. Artinya bukan dia pulang ke rumah, kayak ngabisin di IMA. Nah ini tolong diantisipasi ya, kecuali ceritanya berbeda.
karena sekolah menggunakan pembelajaran model hibrid ya, berarti dinas luar masuk kerja. Karena di pagi hari gurunya mengajar melalui online dari rumahnya ke siswa. Baru setengah harinya masuk ke sekolah. Itu benar ya. Tetapi kalau model tadi itu terdeteksi. Sekali lagi ya, rekan-rekan tolong antisipasi, ingatkan kepada para gurunya. Pertama, bahwa TRK dan KIMOB itu ngeling. Jadi terdetek. Ya, jangan sampai kasus yang tadi saya sampaikan terjadi di kita nih. Ada guru yang tadi di KIMOB-nya dinas luar masuk kerja, ternyata di TRK-nya nggak ada SP dinas luar. Yang ada dia ngajar di kelas. Berarti sebenarnya yang terjadi adalah dia datang ke sekolah terlambat. Kuduna mah jam 7, jam 7.30, datang ke sekolah jam 10. Itu yang terjadi ya. Mohon ini kasus-kasus ini bisa diantisipasi, diingatkan agar tidak berdampak kepada penilaian bahwa rekan-rekan tidak melaksanakan tugas dengan memanipulasi lah kesannya, memanipulasi laporan-laporan yang di TRK maupun di KIMOB. Itu mohon menjadi perhatian. Yang berikutnya, rekan-rekan tahun ini 2022, 2023 lah, kita akan menghadapi tahun politik ya. Sekali lagi ya, 2023 ini bahkan dari sekarang kita sudah akan menghadapi tahun politik. Tolong rekan-rekan perhatikan betul bahwa kita bekerja profesional. Kegiatan-kegiatan yang di sekolah diramu seprofesional mungkin. Jangan terlibat kegiatan politik di sekolah. Misalkan ada kunjungan anggota partai, pimpinan partai ya ke sekolah memberikan ceramah yang belum diprogramkan sebelumnya. Tolong itu dihindari. Kalau pejabat boleh, misalkan ada kunjungan menteri, kunjungan bupati, kunjungan gubernur, wakil gubernur, kunjungan presiden, boleh-boleh saja, karena itu menjadi tokoh panutan kita yang bisa mendorong motivasi anak didik kita. Tetapi tetap bingkainya adalah bingkai pembelajaran. Jadi tidak boleh bawa atribut partai, tidak boleh bawa logo-logo atau semboyan-semboyan yang terkait dengan kepartean. Tolong ini dihindari ya, karena dalam beberapa laporan online ya, kita juga lihat beberapa titik ada kegiatan-kegiatan yang nyerempet-nyerempet. Tolong itu hati-hati ya. Hati-hati ya, misalkan ada kunjungan anggota DPR, itu boleh-boleh saja gitu. Tapi tolong jangan membawa atribut partai. Jangan diberikan tema tentang politik praktis ya, sehingga kita betul-betul profesional dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan kompetensi siswa. Saya kira bisa sederhana dan bisa rumit ya, tergantung bagaimana rekan-rekan mensikapinya. Selama kita profesional, saya kira semua bisa diselesaikan dengan baik ya. Tolong ini diantisipasi karena di beberapa laporan ada yang seperti itu nyerempet-nyerempet ya. Selama kita bisa memilah mana kaitan dengan kepartean, mana kaitan dengan jabatan publik, saya kira itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir saya mengingatkan kembali bahwa dalam program kerja kepala sekolah, tolong diingatkan fokus kita mau dibawa kemana. Ingat bahwa SMA fokusnya adalah kuliah. SMK fokusnya bekerja. Plus ya kewirausahaan. Karena wirausaha mau kuliah mau kerja juga harus bisa ya. Artinya itu kudu dituangkan dalam program kerja. Jangan sampai kita hanya sibuk pemenuhan sarana sekolah, program kerja kaitan dengan kewajiban utama kita nggak muncul. Hanya bahasanya argumentatifnya saja, tidak ada fakta-fakta kegiatannya. Bagaimana kepala sekolah mendorong agar yang kuliah bisa meningkat, yang kuliah bisa optimal gitu ya. Jangan lihat angka, tapi lihatnya proses. Yang saya minta adalah prosesnya. Jangan terjebak di angkanya. Kadang kan ada kejebak angka di kita daerah pinggiran, yang kuliah paling 1-2 orang. Jangan begitu. Prosesnya saja jalan. Bagaimana mendorong agar bisa kuliah.
misalkan parenting, ada kegiatan parenting, kemudian ada kegiatan pemetaan kompetensi siswa, ada kegiatan apapun lah gitu ya dalam rangka tadi untuk mendorong agar jumlah yang kuliah bisa meningkat. Tetapi ya kan prosesnya harus jalan, jangan hanya melihat nilai akhir, termasuk juga yang bekerja untuk yang SMK ya. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan agar yang bekerja bisa maksimal. Misalkan sekolah punya tim khusus yang tugasnya kekolongan ke industri, ke sana kemari, koordinasi, itu prosesnya yang harus jalan. Jangan niatnya ada tapi tidak diimplementasikan dalam bentuk action. Mohon itu menjadi perhatian dan insya Allah dalam waktu dekat nanti kita juga akan mencoba menggait BLK di Karawang, Subang, Purwakarta untuk bisa membantu kita agar bisa betul-betul optimal masuk ke kawasan-kawasan industri. Karena memang kita punya keterbatasan untuk bisa masuk ke kawasan ini tidak semudah itu karena di sana ada kepentingan bisnis yang memang orientasi mereka ke arah seperti itu. Tapi insya Allah setiap ada niat, setiap ada usaha, pasti ada jalan. Itu yang paling penting ya. Saya kira sementara itu dan nanti silakan dalam diskusi bisa ditambahkan kalau ada yang ingin diperjelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan juga beberapa informasi penting dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan beberapa informasi. Selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu pengawas SMA, SMK, SLB barangkali ada yang mau disampaikan. Barangkali ada beberapa informasi. Pak Haji, Pak Mamat, mangga. Ya, Pak Haji Mamat, mangga. Pak Ajim. Pak Ibu Hajah Eti. Mungkin nanti Bu, lagi di jalan Bu. Oh, lagi di jalan. Pak Mamat atau absen. Pak Mamat sudah tadi di absen pertama kali. Pak Haji Mamat, mangga. Para pengawas SMA apa lagi ada kegiatan pertemuan rutin di Karawang kalau nggak salah Pak? Oh iya. RAKS. Nuhun Bu, Bu cantik, nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sedikit saya dari MKPS paling mengingatkanlah kepada teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah khusus di SMA, mungkin SMK juga sama, tapi ini bidang saya di SMA. Insya Allah agenda tahunan sesuai dengan ketentuan bahwa kepala sekolah perlu dilaksanakan penilaian kinerja ya, setiap tahun sekali. Yang insya Allah nanti untuk SMA, SMK, SLB sesuai dengan hasil FGD di Bandung, di Provinsi Jawa Barat, untuk pelaksanaan PKKS akan dilaksanakan minggu kedua atau minggu ketiga bulan November sampai Desember minggu kedua. Karena itu dimohon seperti biasa kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk mempersiapkan dokumen-dokumen seperti tahun yang lalu agar ya lebih dilengkapi dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Baik yang menyangkut manajerial, menyangkut manajemen pembelajaran, kemudian pengembangan profesi berkelanjutan, serta pengembangan sekolah. Insya Allah nanti pun minggu ini jadwal dari, saya lagi nunggu jadwal dari GTK Provinsi Jawa Barat, yaitu jadwal sosialisasi ke kabupaten kota yang ada di
wilayah 4 ya, 3 kabupaten Subang, Karawang, Purwakarta. Nah, nanti barangkali apakah dengan kebijakan Pak Kacadin, apakah akan disatukan per kabupaten untuk sosialisasi. Nanti juga menunggu bagaimana kebijakan dari Pak Kacadin. Kemudian sebagai informasi pada seluruh Bapak Ibu pengawas SMK, SMA, SLB, hari Kamis tanggal 3 ini undangan sudah saya share dari Pak Kacadin untuk pertemuan yang akan dilaksanakan di ruang rapat kantor cabang dinas pendidikan wilayah 4. Oleh karena itu kepada seluruh Bapak Ibu pengawas diharapkan hadir semua, itu pun sama dalam rangka persiapan PKKS agar informasi-informasi bisa langsung sampai kepada Bapak Ibu pengawas sehingga nanti pada saat sosialisasi ke tingkat persekolahan kita sudah ada bekal dan sudah ada bahan yang sama untuk disampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Itu saja barangkali Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mamat telah barangkali dari Ibu pengawas yang lain atau mungkin dari koordinator Arsiparis cabang dinas. Nambahkan ya, ada yang kelewat nih. Oh, mangga Pak, mangga. Ya, rekan-rekan, satu lagi diingatkan bahwa kita sudah menyusun tim pengelola kearsipan cabang dinas agar tiap sekolah mulai mempersiapkan ya. Kita sudah bikin tim dan setiap tim sudah menyusun rencana kerja dalam rangka membantu sekolah dalam menertibkan dokumen-dokumen sekolah, mana dokumen yang aktif, mana yang tidak aktif, dan mana yang memang betul-betul harus diarsipkan. Baik itu tentang dokumen-dokumen surat maupun tentang buku-buku dan lain-lainnya. Karena bagaimanapun satu masalah yang ada di sekolah adalah penataan dokumen-dokumen termasuk juga buku-buku sekolah. Mana buku-buku yang dipajang di perpustakaan, mana buku-buku yang sudah terpakai yang ada di gudang. Ini perlu dirapikan sehingga manakala akan dihapuskan akan lebih gampang. Karena kemarin banyak yang ingin menghapuskan buku-buku itu dan diajukan ya nggak akan disetujui. Karena apa? Ya dari dinas kearsipan juga nggak mau, kudu membongkar arsip sekolah ya, buku-buku sekolah segudang, menulis judul dengan pengarangnya ya segitu banyaknya ya. Sehingga akhirnya kan numpuk tidak jelas ada di gudang sekolah masing-masing. Untuk itu pertama yang harus disiapkan adalah siapkan ruangan yang digunakan sebagai pusat pengendali dan pengelola serta pembenahan arsip sekolah. Nanti silakan koordinasi dengan para arsiparis agar secara bertahap dokumen-dokumen sekolah bisa dirapihkan agar mudah untuk didistribusikan kembali mana yang dipakai dan mana yang nggak dipakai. Kemudian juga ya konsekuensi dari pemilahan dan pengkodifikasian tersebut juga berdampak kepada sarana. Pertama silakan ada pusat arsipnya dulu, apakah ruangan yang kosong dirapihkan sehingga arsiparis memilah-milah dokumen itu tidak mengganggu yang lain, karena pasti akan mengganggu kalau digabung-gabung ya, mengganggu yang satu buka-buka arsip, loba lebu, sementara guru kan kudu tenang dalam mempersiapkan pembelajaran. Ya kalau memang saking nggak adanya bisa gabunglah dengan ruang TU ya. Kemudian jangan dilengkapi dengan lemari arsip dan box-box arsipnya. Itu tambahannya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Barangkali dari Pak Dr. Jaja, mangga. Cukup barangkali Ibu. Tadi sudah disampaikan sama Bapak. Betul. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan ke sesi diskusi dan tanya jawab.
Di layar sudah ada yang raise hand. Pertama, berubah-ubah. Pertama, Ibu Trisetyo dari SMA Negeri 1 Kelari. Mangga Ibu. Ibu Trisetyo, masih di mute, Bu. Silakan dibuka dulu mikrofonnya, Bu. Oh, ini mungkin dari ini ya, dari operator ya. Punten yang Ibu Trisetyo dibuka dulu barangkali ya itunya mic-nya, mikrofonnya. Halo, Ibu operator. Bisa pindah dulu, Bu. Assalamualaikum, saya dulu lah Bu. Oh ya, Ibu Trisetyo, ya baiklah. Kita ke Pak Unang Suryawan dulu ya. Ya. Silakan Pak Unang. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan IMOB ya. Kayaknya Pak Dida ini yang mesti jawab ya. Di kami ini ada seorang guru Pak. Namanya Pak Wawan, guru fisika. Udah 2 minggu ini beliau sakit gitu. Saya sudah 2 kali ke sana melihat kondisinya, ternyata sakitnya kayak stroke gitu Pak, itu nggak bisa jalan, jadi otomatis ini tidak bisa ke sekolah gitu, ya. Beliau ini memang menjelang pensiun Pak, nanti TMP-nya kurang lebih bulan Juli. Tuh, ini IMOB-nya, apakah saya harus presensi aja atau bagaimana ini Pak? Kasihan juga sih. Beliau nggak bisa masuk sama sekali Pak. Jadi stroke, terkena stroke. Sudah 2 minggu, saya masih bantu presensi, tapi alhamdulillah kalau dia mengajar sudah di cancel dengan teman-teman. Itu saja Pak, terima kasih. Pak Dida mungkin memberikan ini solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak KCD. Angga Pak Dida langsung aja. Kalau Pak Dida silakan langsung ditanggapi mungkin Pak. Sebentar, Bu. Ya. Pak dibuka dulu Pak. Pak Dida. Ya Bu, udah Bu ya? Siap, udah. Oh siap, ya. Kasih Bu. Siap. Saya baru mulai laporannya kemarin Pak ya. Dari kemarin Bu Nia Oh, iya, iya. laporan betul ya. Kemarin sih saya sarankan seharusnya memang beliau mengajukan cuti dulu. Jadi ajuan pertamanya beliau mengajukan cuti selama 14 hari dulu aja. Nanti kalau misalnya ini nanti bisa diperpanjang lagi. Jadi untuk langkah awalnya dibuatkan surat cutinya Pak ya, blanko untuk ajuan cutinya selama 14 hari dulu aja Pak. Ya. Ya, nanti sampaikan ke cabang dinas. Terima kasih Pak Dida. Mangga Pak, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Unang, 14 hari. Ya Bu, Pak, 14 hari kudu sembuh tapi itu tuh. saya anjurkan di terapi dulu Pak. Yang mah gitu. Berobat aja dimaksimalkan supaya sembuh ya. Iya, ya, amin. Ya, semoga Makasih. lekas sembuh ya Pak, sehingga Amin. tidak terpengaruh Amin. umumnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke Pak Jaka terlebih dahulu ya Pak. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. KCD yang saya hormati, Bapak Ibu pengawas dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Mohon izin Pak KCD ingin menyampaikan pendapat berkaitan dengan beberapa surat yang diterima teman-teman kita dari LSM, yaitu yang menanyakan data siswa dan menanyakan penggunaan BOS. Pertama saya ingin berikan masukan, kalau data siswa itu kan bisa dilihat di Dapodik,
Saya kira kalau itu menanyakan data siswa kemudian diminta kopian sekian banyak, mungkin yang seperti Pak KJD sampaikan akan sekian kontainer itu. Jadi diarahkan saja ke laman-laman yang sudah pasti dari pusat, itu yang pertama. Yang kedua berkait dengan, mohon maaf Pak, saya itu 1 tahun ini berarti sudah kelewat nilai angka kredit saya. Apakah harus saya urus sendiri atau oleh PU, Pak? Mohon nanti arahannya terutama dari Pak Dida kemarin, staf saya konsultasi katanya harus diurus ke kementerian. Apakah kepala sekolah harus ngurus sendiri ke kementerian atau seperti apa? Mohon arahan dan petunjuknya. Yang ketiga, ini berkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Jika berkenan, Bapak Ibu pengawas mohon diberikan instrumen awal sehingga situasi dari pandemi COVID ke pembelajaran yang new normal ini mungkin ada beberapa dokumen yang harus disesuaikan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak KCD bisa menanggapi. Iya. Suara saya kedengar nggak ya? Bagus Pak, Tapi ngecring. di layar saya gambarnya itu. Oh, Jelas. jelas, sangat jelas Pak. Sangat Ya jelas. udah, sambil ini nanti di Yang ketiganya bisa mempercayai apa? dengan bahasa. Ibu Haji nggak di mute. Iya. Pak Jaka dan rekan-rekan yang lain, tadi yang disampaikan oleh Pak Jaka udah benar dan tuangkan ke dalam surat. Dan itu sudah pernah saya buat draftnya. Jadi permintaan pengaduan ataupun surat-surat dari lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun LSM itu silakan dijawab. Jawabannya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jaka, tetapi dalam bentuk surat. Dan saya udah memberikan draftnya ya, artinya itu bisa dijadikan bahan lah, silakan bisa diramu ulang. Dan sudah saya kirimkan ke ketua MKKS masing-masing, silakan aja, karena memang kewajiban kita adalah memberikan jawaban atas surat-surat yang mereka luncurkan. Itu ya. Kemudian yang kedua, tolong jawaban itu harus dikirim sesuai dengan alamat pengirimnya. Kenapa dikirim? Karena kita butuh dokumen pertanggungjawabannya. Capos itu pertanggungjawaban kita bahwa kita sudah memberikan jawaban sesuai dengan capos yang kita pegang. Jadi kalau mereka datang ke sekolah, ya silakan tunggu aja di kantornya karena kita sudah kirimkan ke lokasi mereka bekerja sebagaimana kop surat yang ada di surat itu ya. Itu menjadi kewajiban kita untuk menjawabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nanya pada pejakatnya. Mengenai kenaikan pangkat saya ke 4C, Pak. Iya, kenaikan pangkat, ya. Pak Dida, silakan dijawab. Saya nggak tahu perkembangannya. Yang jelas, Ya, Pak. seharusnya nanti dibantu oleh kita dan boleh melibatkan TU sekolah. Karena TU sekolah juga bagian dari cabang dinas. Kalau kita harus melayani guru sebanyak 12.000, ya lumayan gitu ya. Sehingga bisa dibantu oleh TU sekolah. Tapi harus dibantu, artinya tidak juga disuruh berangkat sendiri. Ada prosesnya membantu mengkomunikasikan dia harus kemana dan kita sudah kontak-kontak dan baru dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh pengelola, baik itu di provinsi maupun BKD ataupun di kementerian. Itu Pak Dida. Siapa? Terkait yang pajaka itu sudah disampaikan ke kepegawaiannya, Pak ya. Jadi kalau misalnya untuk 4C itu kan paknya yang keluar tidak kita, Pak, tapi dari kementerian melalui LPMP. Jadi yang kita keluarkan itu hanya surat pengantar aja. Jadi ketika Bapak kan paknya sudah kadaluarsa, Pak ya. Nah itu memperbaikinya harus ke kementerian, Pak. Jadi tidak melalui kami. Kami hanya membuat surat pengantar dan rekomendasi aja. Selanjutnya masih sama ya, Pak ya. Melalui PO Box, jadi Bapak tinggal kirimkan aja, tidak harus ke kementeriannya. Tapi nanti kita lampirkan surat pengantarnya, gitu Pak. Jadi yang dikirimkan ke PO Box itu surat pengantar dan pak kadaluarsa gitu atau Iya, betul Pak. Pak kadaluarsanya disampaikan lagi.
Siap. Siap. Mangga Pak. Terima kasih. Baik. Sama-sama Pak. Sudah cukup ya Pak Jaka untuk jawabannya. Enggak Bu. Iya baik. Selanjutnya kita ke Ibu Meti Mudiat ya. Ibu maaf itu Ibu Trinati dari tadi. Punten ya Bu. Oh enggak. Enggak kelihatan ya Bu, kayaknya sebenarnya enggak kelihatan ya. Siap. Tenang Ibu. Baik. Ke yang beruntung Halo. selanjutnya. Iya Ibu. Boleh Ibu. Ibu Trinarti ya. Iya. Hatur nuhun Bu Dede. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak KCD yang saya hormati, Bapak saya mau melaporkan Pak, untuk TRK kan kita akan berlakukan berhubungan dengan tunjangan ya Pak di bulan Desember. Saya khawatir karena sampai kemarin yang nilai TRK yang kedua itu sepertinya masih kacau balau Pak. Saya khawatirnya memang teman-teman yang sudah berupaya bersungguh-sungguh nanti memang ya pasti komplain gitu. Seperti misalnya begini Pak, di nilai TRK yang pertama salah satu teman saya di sini 65 nilainya. Kemudian dia melakukan hal yang sama, mengisi IKI, input aktivitas harian, absen kimob dan sebagainya. Kemudian anjlok menjadi 35 di nilai TRK yang kedua yang kita semua sudah terima 2 kali kan Pak. Begitu juga ada teman yang tadinya 50 sekian, kemudian jadi 0 sama sekali Pak. 0, saya aneh padahal dia kimob, padahal dia input aktivitas dan dia melaporkan IKI gitu. Seperti itu 2 contoh, padahal masih banyak contoh yang lain. Mudah-mudahan di Desember nanti kita bisa mengidentifikasi sebetulnya masalahnya apa nih orang ini, oh tidak kimob, oh tidak input aktivitas dan sebagainya, sehingga jawaban kita sebagai ketua kepala sekolah gitu ya bisa memuaskan mereka, sehingga kekurangannya itu jelas. Oh Bapak tidak mengerjakan ini, Ibu tidak melaporkan ini. Nah kalau teman-teman tuh saya juga sudah tahu, saya yang validasi, kemudian nilainya 0 itu juga saya tidak bisa menjawabnya seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai link yang dibagikan di grup mengenai pajak retribusi kalau dilihat dari kolom-kolomnya yang ada itu kan koperasi, fotokopi, kantin dan sebagainya. Karena sekolah kami belum punya semua itu sehingga saya menjawabnya tidak ada. Makanya di data itu memang tidak ada, bukan belum kirim data ya, tapi tidak ada. Nah, saya hanya ingin cross check saja apakah pengisian yang sudah dilakukan untuk SMKN Campaka yang memang masih 1 atap dan belum punya itu semua, memang betul tidak ada, atau takutnya misalnya ada, oh kan Bu punya anu gitu. Seperti itu, supaya tidak salah mengisi link. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Bagi yang isian Bu, kalau nggak ada, tetap diisi Bu, isi aja nihil, berarti kan tidak ada ya. Jadi kalau tidak mengirimkan, dianggap tidak mengirimkan akhirnya ya. Tetap diisi dan diisi dengan kalimat tidak ada atau nihil ya. Yang berikutnya Pak Dida. Siapa? Silakan dijadwalkan rutin setiap seminggu sekali minimal ada bedah kasus secara terbuka. Artinya nanti jadwalkan menggunakan Zoom, nanti minta Zoom yang isinya bisa ribuan ya, syukur bisa 10.000. Kita jadwalkan rutin setiap hari tertentu, misalkan hari Jumat atau hari apa ya? Jumat ya. Jumat bedah kasus TRK. Siapa? Sehingga bagi yang merasa tidak bermasalah dengan TRK-nya, kita bedah ya di mana kesalahannya. Yang jelas sistem TRK ini bukan baru, sudah diuji bertahun-tahun di struktural dan itu objektif. Objektif begini, tidak ada campur tangan orang, karena sistem yang langsung menghitungnya. Gimana errornya? Ya berarti ada input data yang salah, gitu ya, atau pelaporan yang keliru atau tidak sempurna. Tetapi harus dibedah karena bagaimanapun untuk guru kan hal yang baru, sehingga bisa jadi ketidakpahaman totalitasnya menyebabkan nilainya turun. Nah ini sudah terjadi dulu di 2-3 tahun yang lalu di struktural, sama aja. Kita juga sempat seperti itu. Ternyata memang ada kekurangan pahaman di
para pegawai di kitanya, sehingga TRK-nya banyak yang jauh di bawah standar. Tapi setelah berjalannya waktu, nyatakan kita juga memahami. Untuk itu Pak Dida, silakan jadwalkan bedah kasus. Siapa? Kalau memang butuh orang BKD juga masih silakan. Kalau memang cukup dari kita aja juga lebih baik, sehingga kita bisa membedah kasus TRK dan ditonton oleh orang banyak. Karena saya yakin sama dengan yang lain. Dan mau dibedah, ini bagian dari pembelajaran ya. Siapa? Akhirnya mulai bulan tanggal 1 udah mulai dihitung. Dengan pembayaran nanti di bulan Desember akan dihitung persentase sampean ketiganya. Silakan setiap hari Jumat dibayar. Siapa? 9 jam 9 cukup 1 jam aja. Siap. Seminggu sekali diadakan bedah kasus TRK. Siap. Siap, mangga Pak. Ya, baik. Ya, Putri, tadi sudah cukup jawabannya Ibu ya. Mangga hatur nuhun Bu Dede. Sama-sama. Selanjutnya ke Pak Agus, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cikampek. Mangga Pak Agus. Bapak, mohon dibuka dulu mikrofonnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. atas waktunya Ibu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, khususnya ke Pak Dida, ini terkait dengan tindak lanjut penanganan disiplin atas nama Pak Bayu Hikmah Nagora yang sampai hari ini belum ada kejelasan. Yang hari ini sampai hari ini pun orangnya tidak pernah masuk kerja lagi. Terus yang kedua terkait dengan usulan pensiun dini atas nama Pak Ahmad Soleh yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit permanen udah lebih dari 5 tahun Pak. Itu gimana kelanjutannya? Yang terakhir mungkin terkait dengan PPKKS yang tahun ini udah mau dilaksanakan lagi, sementara yang nilai tahun yang lalu perasaan saya belum menerima hasilnya gitu. Bagaimana terkait dengan nilai PPKKS yang tahun lalu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Dida. Siapa? Jelas Bu ya? Oke. Ya. Untuk yang Pak Bayu Pak ya? Pak Bayu. Ya. Ya. Setelah kita Pak Bayu, kemarin kita percobaan dulu Pak sampai kemarin berarti akhir Oktober. Baru sekarang akan kita tindak lanjuti lagi. Karena kemarin beliau bersedia untuk membeli HP baru dan bersedia untuk kamob. Tapi ketika kami periksa 2 minggu kemarin ya, kalau awal-awal bulan sih di bulan Oktober itu beliau sudah mulai aktif lagi di kamob dan lain sebagainya. Kalau untuk kehadirannya di sekolah kita belum menerima laporan tuh bahwa dia tidak hadir, tapi di kamobnya aktif beliau. Kemudian kemarin-kemarin 2 minggu dia tidak absen lagi. Maka hari ini kita rencananya akan ke BKD, sudah langsung vonis Pak. Itu untuk yang Pak Bayu Piki apa ya? Bayu Piksan Nagora. Kemudian untuk yang Pak Ahmad Soleh Pak, usulannya mungkin sudah masuk Pak ya. Saya belum cek apakah sudah sampai sejauh mana usulan untuk pensiun dini dari Pak Ahmad Soleh tersebut. Nanti akan saya sampaikan langsung ke Bapak terkait usulan di pensiunnya. Itu untuk yang Pak Ahmad Soleh Pak ya. Kalau yang Pak Bayu, kita sudah dapat bukti terbarunya bahwa memang beliau tidak melaksanakan kabob lagi selama 2 minggu kemarin. Mungkin itu Pak terkait dengan Pak Bayu dan Pak Ahmad Soleh. Baik, terima kasih Pak Dida. Sama Pak. Mohon ketegasannya aja karena makanya permasalahannya saya limpahkan ke Cadin itu. Siapa? Saya sebagai kepala sekolah sudah tidak sanggup untuk membinanya lagi, Pak. Makasih, Pak. Mangga Pak, sami-sami Pak. Iya. Pak Dida, yang tadi yang Pak Agus, ya Pak. Seperti apa proses kepegawaiannya ya? Misalkan Pak Agus udah tidak di luar kapasitasnya misalkan ya. Seperti apa dokumennya? Kan tidak dibuat secara tertulis. Apakah misalkan kepala sekolah membuat pelaporan atau memberikan hukuman disiplin tingkat
ringan. Tahapan itu harus dipenuhi. Tidak berlarut-larut dan nggak ada solusi. Gitu ya. Siapa? Bu Dede punten. Mangga. Nyamuk yang tadi, Bu. Nyamuk yang tadi punten. Mangga Boleh, Bu? Ibu Ria. Nuhun. Mangga Punten. Bu. Ya, ini Bapak, maaf baru kebuka ini linknya. Link itu Pak, isiannya pilihan Pak, dan harus diisi yang pajak retribusi Pak. Jadi apakah objek retribusinya kantin, koperasi, fotokopi, ATM, tower, gedung aula, gedung atau aula atau gor, itu Pak pilihannya. Dan Gitu. untuk yang tidak punya semua itu, bagaimana berarti tidak bisa mengisi linknya karena ini wajib diisi gitu Pak. Itu Bapak punten. Izin jawab Pak. Pak Rizky izin. atau siapa ya? Pak izin jawab Ada Pak. Ibu Herna Mangga. Itu Ibu kalau Ibu tidak ada kayak kantin, koperasi, Ibu dinolkan aja Bu. Nol bagaimana Bu? Ini pilihan di checklist Bu, ini checklistan. Iya, jadi nanti yang untuk Ibu saya aja yang ngisinya ya Bu. Oke, Izin. mangga Ibu Herna hatur nuhun Bu. Ya, mohon. Pak Ayah hatur nuhun, Bu Dede hatur nuhun. Mohon mangga sami-sami Bu. Pak Didas tidak ada yang tambahkan? Udah cukup, Bu, udah cukup. Tapi saya mau bertanya sedikit Pak ya, Pak Dida. Kalau tidak salah, ini di mute dulu ya Bapak Ibu. Pak Dida, kalau nilai di TPP kita itu kalau tidak salah 50% dari nilai perilaku ya, terus TRK hariannya 25% dari RIP 25%, begitu Pak? Yang siapa Bu? Enggak, yang kalau nilai TPP gitu Pak. Nilai Yang- TPP itu 60% dari aktivitas, Oh iya, 40% dari perilaku. 40% dari perilaku gitu ya. Siap, mangga. Atur nuhun Pak. Barangkali ada Bapak Ibu lagi dari Ibu Julia. Dede. Mangga, Dede mangga. Abi. Oh mangga, Abi mangga. Eti. Oh iya. Mau ini tadi dari Pak KCD mau menambahkan yang dimasukkan juga iya. mungkin kan di sekolah juga ada yang masalah ini ya dinas keluar tapi masuk ya, dinas luar tapi masuk ke Padida mungkin ya, karena ada sekolah binaan saya yang di Serang Panjang itu kan punya di sekolahnya ada yang di kelas jauh ya, di Ciater. Nah itu kan berarti kan ada hari Sabtu juga ada yang masuk ke sana. Jadi kalau mengisinya harus ke sekolah dulu itu kan nggak mungkin karena jaraknya jauh. Akhirnya dinas luar. Mungkin ada salah satu guru-guru ya atau dari ya yang di sekolah Serang Panjang ya yang seperti itu. Jadi yang dinas luar masuk kerja itu salah satunya mungkin di Serang Panjang karena kemarin juga ada masalah itu sehingga dinas luar tapi kalau ke sekolah dulu dia absennya jangan jauh dari rumah ke sekolah terus ke Ciater kan akhirnya ada dinas luar. Terus juga untuk koordinasi dan koordinasi dan pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah ya mohon SK-RC Paris untuk sekolah binaan juga saya mohon ada koordinasinya ya biar saya bisa sinergi dengan mereka untuk sekolah binaan terutama untuk pengawas ya. Saja barangkali Bu Dede. Ini mohon maaf ini rada ribut di sininya. Ya, mohon Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dida mengenai dinas luar ya Bu pengawas. Iya Bu, boleh. Jadi dinas luar itu bisa langsung dari rumah ke lokasi. Bagi sekolah yang tadi ada kelas khusus tadi, dari rumah langsung ke lokasi itu bisa dinas luar. Baru nanti kalau siang harus ke sekolah asalnya ya nanti masuk kerja. Kalau mau full juga dinas luar juga boleh. Tinggal ada SP jam mengajar yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Yang kita ingatkan hanya tadi ada guru ini kasusnya tidak semua ya, ada guru yang datang ke sekolahnya sebenarnya siang itu ya, kemudian di TRK di Kimobnya melaporkan dinas luar
masuk kerja. Padahal di pagi hari nggak ngerjakan apa-apa. Ada yang juga ngajar di jam 9. Artinya dia bukan dinas luar, tapi datang terlambat. Karena di TRK-nya akan terdetek datang terlambat. Ya. Karena dia ngajar jam 9 di sekolah, di Kimobnya melaporkan dinas luar. Yang mana dinas luarnya kan nggak ada. Gitu. Itu yang nggak boleh ya. Itu Bu ya. Terima kasih Pak. Ya, sudah cukup Ibu. Satu lagi tadi minta SK untuk arsiparis. SK biar bisa SP ya? SP untuk arsiparis sekolah binaan biar kita bisa koordinasi karena kadang-kadang pengawas kurang waktu untuk kita usahaan ya ke arsiparisan. Ya, terima kasih Bu Dede. Oh, mohon. Bapak barangkali. Cukup Bu, memang semua kegiatan di sekolah harus pengetahuan pengawas, baik kegiatan manajerial maupun pembelajaran. Arsiparis bagian dari manajerial. Ya, makasih ya. Ya Ibu. Ya Ibu Haji, cukup ya Bu? Ya sudah nanti koordinasi dengan Pak Dida. Koordinasi di darat, Ya. baik. Mengenai SP ya Bu, mohon. Ya, kita ke SLBN 1 Karawang Barat. Ada Ibu Julia. Mangga Ibu. Baik, hatur nuhun Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya terkait pegawai yang sudah ada keterangan dari dokter bahwa pegawai tersebut retardasi mental. Nah, kemarin saya sudah berusaha untuk memberikan tupoksi lebih ringan dengan mengurangi jam pengajar gitu, tapi sampai saat ini belum ada solusi yang terbaik gitu. Apa yang harus saya lakukan untuk pegawai tersebut? Apakah kalau dipensiun dini kan agak berat juga sih Pak gitu. Tapi kalau misalnya tidak juga itu mengganggu kinerja teman-teman juga terkait di TRK dan aplikasi Kimobnya. Solusinya seperti apa ya Pak kira-kira, mohon arahannya untuk hal ini. Ini sudah berjalan 3 bulan, saya coba dengan beberapa alternatif, pengurangan jam mengajar, terus pengalihan kegiatan mengajar juga, karena memang yang bersangkutan sudah tidak sanggup untuk mengajar seperti biasanya. Terima kasih, itu saja yang mau saya tanyakan. Enggak, sama-sama. Iya Bu, solusinya kan dua sisi yang tidak saling bisa bertemu ya. Satu sisi sekolah tidak mungkin yang bersangkutan disuruh ngajar. Di sisi lain sekolah yang bersangkutan tidak karunya lah kalau diberhentikan. Ini kan dua sisi yang tidak bisa ditemukan gitu ya. Jadi harus pilih salah satu di antara dua sisi itu. Ya Bu ya, nggak ada solusi lain. Pertama dia memang tugasnya ngajar. Kalau memang tidak bisa mengajar, ya berhenti. Itu pilihan. Bagaimana solusinya? Ya kalau memang sekolah merasa karunya lah mau diberikan, ya tolong diberikan tugas mengajar gitu dengan porsi yang aman atau tugas-tugas yang kaitan dengan hal yang lain lah yang berkaitan dengan itu. Jadi nggak bisa kita ngambil solusi tong ngajar tapi tong diberikan, atau bingung atau hese atau ya gitu. Dua sisi yang tidak mungkin dilakukan dua-duanya gitu. Tinggal ya bagaimana sekolah bisa memilih di antara dua sisi tadi. Kalau memang yang dipilih ada sisi karunya ke yang bersangkutan, ya tolong disiasati agar kewajiban-kewajibannya bisa terpenuhi, ya walaupun hanya standar minimal saja. Itu Bu ya. Gimana? Ya sudah cukup ya Bu. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Jaji Hanuji Pak, mangga. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak KCD, Bapak Ibu
analis, Ibu analis, serta Bapak Bak dan rekan-rekan staf di cabang dinas, kemudian rekan kepala SMA, SMK, SLB yang saya hormati. Terima kasih. Sebetulnya tadi ingin saya tanyakan, tapi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan. Namun masih ada dua hal, Ibu, yang ingin saya tanyakan. Satu, ini terkait dengan mutasi siswa. Karena mutasi siswa ini sudah digulirkan untuk Cadin Wilayah 4, proses mutasi siswa itu berdasarkan aplikasi. Ini sudah beberapa minggu yang silam, Ibu Rise menyampaikan seperti itu. Namun demikian ada hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan link sudah ada. Benar, kita coba untuk membuka link, kemudian baik itu link sekolah, link untuk siswa. Namun demikian ada username. Nah ini yang kita bingung, Bu. Username ketika mau diisi, username dengan password masih terkendala. Nah ini mohon untuk pencerahannya itu mesti bagaimana? Ya Pak, halo? Sudah nge-freeze Bapak ya. Barangkali Pak KCD atau untuk halo? Ya, Bu. Pak. Iya Pak. Ya, Mangga lanjut Pak. Ya, Nggak ada ya. Pak. Ya, jadi itu untuk aplikasi mutasi siswa, Bu. Ya, Pak. Linknya sudah ada, cuman untuk username dan password dari masing-masing link, baik link sekolah ataupun link peserta didik yang mau mutasi. Karena ini kan secara otomatis dari sekolah yang akan melepas dan sekolah yang akan menerima pun di Cadin Wilayah 4, ini proses mutasi harus menggunakan aplikasi mutasi siswa tersebut. Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua, punten barangkali ini terkait dengan rapat orang tua kelas 10, mohon untuk pencerahannya. Kita di SMA Rengas Dengklok, mungkin SMA atau SMK lainnya pun ada, kita sudah membuat program, kemudian sudah mengkondisikan secara keseluruhan sesuai dengan aturan yang ada dalam Pergub 44. Namun demikian, karena di op-nya Pergub ini, bahkan untuk sementara tidak diperkenakan untuk rapat orang tua. Nah ini bagaimana sampai saat ini kita masih menunggu kapan ini yang namanya rapat orang tua kelas 10 bisa digelar, sementara kan kita nggak berani untuk melaksanakan kalau seandainya tidak ada sen dari dinas. Bukan itu Ibu. Punten, hatunun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tadi Bapak pertanyaan untuk mutasi siswa ya Pak Kajian. Barangkali Pak Suyanto bisa menjawab atau Mangga, untuk akun harusnya ada sudah disiapkan, baik akun sekolah asal maupun sekolah tujuan. Nanti mungkin stafnya Bu Risa ada yang bisa jelaskan akunnya dari kemana ngambilnya. Apakah harus ke Gunung Ciremai? Apa harus ke Swalayan ngambil akunnya? Ada? Atau Bu Risa sambil tawaf bisa menjelaskan? barangkali bagian mutasi kesiswaan dari cabang dinas bisa menjelaskan. Ya nanti ya, lagi dicari orangnya siapa yang jelaskan. Yang berikutnya nih, kaitan dengan sumbangan ya. Rekan-rekan, ini buat yang lain juga, beberapa krusial terkait sumbangan yang harus rekan-rekan pahami ya. Yang pertama, bahwa yang terikat dengan sumbangan adalah mereka yang hadir dalam rapat, menandatangani berita acara rapat, daftar hadir, dan surat pernyataan. Jadi jangan gini, ada rapat komite dengan orang tua, anu teu datang teu nyaona naon, ujung-ujung datang pemberitahuan. Itu jadi kesannya kan nagih ya. Namanya sumbangan harus ada proses di mana dia tahu program kerjanya, hadir di acara, nandatangan, dan membuat surat pernyataan. Itu yang harus diperhatikan. Karena yang sekarang banyak terjadi,
rapatnya dengan orang tuanya si A sampai si B, A, B, C, D yang datang. Sementara si F yang nggak datang diberikan surat ke rumahnya. Jadi kesannya nagih. Itu yang menyebabkan didesain sebagai pungutan. Itu yang harus dihindari. Kemudian yang kedua, yang pasti yang masuk kelompok KTM itu jangan ada diundang untuk kaitan dengan sumbangan, apalagi pungutan. Dipastikan mereka masuk kelompok KTM, dilihat di DTKS sudah jelas, jangan dijadikan objek sasaran sumbangan, apalagi pungutan. Yang berikutnya, bagi yang hadir pun, tolong kategorinya harus betul-betul objektif. Bahkan saya pernah menyampaikan seharusnya ada instrumen. Sekolah bisa mendeteksi kapasitas orang tua masing-masing. Ini sudah terjadi di sekolah-sekolah swasta yang besar. Pada saat kita datang ke sekolah itu ada isian. Maka sekolah bisa mendeteksi orang tua ini seperti apa kemampuan ekonominya. Bisa jadi gajinya 20 juta, tetapi kebutuhan operasional 15 juta. Itu ya, bisa jadi seperti itu ya. Karena di rumahnya banyak anak yatim diurusin. Sehingga duitnya yang segitu besar menurut kita, nyata habis buat itu. Sehingga harus betul-betul ada pembuatan kategori ini tidak asal bikin kategori 1 juta, 2 juta, 3 juta atau 0 ya. Tetapi hasil penelusuran berdasarkan instrumen itu yang benar. Prinsipnya sih silakan dibuatkan kategori, tapi kategori ini tidak bisa mengikat total mereka harus memilih itu. Sehingga harus ada kategori yang bebas. Misalkan kategori 5 juta, 2 juta, 1 juta, dan kategori sesuai dengan kemampuan. Artinya kalau dia tidak mampu ya menjadi 0 juga. Karena bisa jadi dia bukan KTM, tetapi pendapatan yang dia peroleh selama bekerja ternyata berimbang dengan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Bisa jadi seperti itu. Sehingga ada kategori terakhir yang tidak menyebutkan angka. Karena yang terjadi juga di sekolah, kategorinya saklek, A, B, C, D, semuanya ada angka. Itulah yang dibingkai sebagai pungutan. Kemudian yang berikutnya, sumbangan ini menjadi bahan operasional untuk kegiatan. Artinya kegiatannya akan jalan setelah sumbangannya masuk. Sehingga manakala sumbangannya masuk misalkan 20 juta, maka kegiatannya kerja sekolah sebesar 20 juta. Sehingga tidak ada yang namanya hutang. Yang terjadi di sekolah, sumbangan belum masuk, kegiatan yang jalan. Sehingga konsekuensinya ini ditagih. Itulah yang menyebabkan sumbangan berubah menjadi pungutan. Sehingga tolong kegiatan-kegiatan yang berbasis sumbangan itu dikerjakan setelah dipastikan uangnya masuk. Sehingga tidak ada hutang. Pada saat pekerjaan sudah selesai, ya selesai sudah sesuai dengan sumbangan yang masuk itu. Itu Pak, dan buat yang lainnya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kacid. Punten Ibu, ini untuk Rengas Dengklok, SMA Rengas Dengklok itu jadwal di tanggal 20 Pak. Tempo hari itu 20 September. Namun di tanggal 14 September ada instruksi dari Pak Kadis untuk menghentikan dulu rapat orang tua kelas 10. Nah, punten Bapak, sampai saat ini kita belum melaksanakan rapat, Pak. Untuk rapat kelas 10 sementara, ya kita berupaya semaksimal mungkin mengikuti Pergub 44, Pak. Jadi sampai saat ini kita belum melaksanakan, mungkin bukan hanya SMA Rengas Dengklok, ada SMA lain pun yang belum melaksanakan. Nah, pertanyaan, boleh enggak kalau seandainya kita melaksanakan rapat orang tua kelas 10 sementara belum dibuka sama Kadistik bahwa ini dibolehkan untuk rapat orang tua kelas 10. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau nggak salah di surat bunyinya agar dihentikan dulu sampai satuan pendidikan memahami apa itu sumbangan, apa itu pungutan. Itu ya. Nah, beberapa catatan harus dipahami oleh sekolah karena banyak masalah di beberapa titik ya, bukan hanya di kita, termasuk di wilayah lain. Karena sekolah dalam implementasi sumbangan ini berubah menjadi pungutan, sehingga itu di stop karena ternyata yang terjadi bukan sumbangan,
malah pungutan karena memaknai pergubnya kurang tepat ya. Beberapa yang tadi saya sampaikan yang keliru dalam memahami sumbangan agar tidak berubah menjadi pungutan. Yang pertama tadi bahwa sumbangan itu akan dikenakan kepada mereka yang membuat surat pernyataan dan hadir di tempat. Jadi pada saat rapat komite, yang hadir itulah yang akan terkena hasil musyawarah. Misalkan musyawarah itu berita acara bahwa sekolah orang tua menyumbang dengan kategori ada yang 1 juta, ada yang 0, dan yang hadir itulah yang akan terikat dengan berita acara itu. Sementara dalam beberapa kasus ternyata yang nggak hadir juga ke bawah-bawah. Apa gente paparan oge gitu ya, tahu juga enggak apa yang didiskusikan. Ujung-ujung karena berita acara ada surat ke rumah untuk seolah-olah konfirmasi lah, membuat surat pernyataan, silakan memilih kategori yang mana. Nah ini kan berubah dari sumbangan berubah menjadi pungutan. Itu yang pertama poin yang terjadi ya, maknanya keliru. Yang kedua, kategori yang terjadi kemarin-kemarin ternyata kategori ini saklek, ujung-ujung aja tanpa dasar yang kuat, sekolah membuat kategori misalkan kategori 5 juta, kategori 2 juta, dan 1 juta. Kategori ini kan bukan sumbangan, menjadi pungutan yang bersifat pilihan. Ini menjadi pungutan. Harusnya kategori 5 juta, 2 angka 2, angka 5, angka 1, itu hasil kajian dari instrumen harusnya. Dan bahkan ada kategori yang lain, yaitu kategori sesuai dengan kemampuan. Sehingga kalaupun memilih yang mana, itu pilihan yang sangat terbuka. Dan sumbangan sifatnya terbuka. Tidak bisa didikte gitu ya. Ini kan angka 5 aja kita kan nggak jelas dari mana. Angka 2 dari mana itu angka 2 kategori 2 juta. Kategori 1 juta dari mana menghitungnya. Harusnya ada instrumen bahwa orang berdasarkan penelusuran data, Anda data yang kan objektif dianulis sendiri. Pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, ternyata selisihnya gede ya. Dia gajinya 10 juta, pengeluaran 200.000 sebulan misalkan ya. Berarti 8 juta lebih tah. Wajar lah kalau menyumbang dia memilih kategori antara 2 atau 1 juta, suruh memilih kan. Itu instrumen itu harusnya ada terlebih dahulu ya. Kalaupun tidak ada, maka ada kategori terakhir yang memberikan kebebasan dia menulis angka sendiri. 5 juta, 2 juta, dan angka terakhir silakan, mau 0 juga boleh gitu ya. Nah, itulah konsekuensi sebuah sumbangan. Bisa jadi ngisinya ngan 50.000 ya, padahal dia orang mapan. Itu kan dampak dari tidak ada instrumen untuk mengukur potensi ekonominya, sehingga bisa jadi ngisinya hanya angka 50.000. Itu konsekuensi sebuah sumbangan. Yang berikutnya, program-program kegiatannya dibuat skala prioritas berdasarkan sumbangan yang masuk. Boleh kegiatan ada 20, tetapi yang dikerjakan bukan 20, sesuai dengan uang yang masuk. Kalau uangnya masuk misalkan 20 juta, maka kegiatan yang paling utama aja yang dikerjakan sesuai dengan uang yang masuk. Jadi tidak ada yang namanya hutang dampak dari sumbangan. Kalau ada hutang, artinya itu pungutan. Misalkan kelas 12 diundang orang tuanya. Ini tahun kemarin aja cekom itu ya, ini tahun kemarin aja ibu-ibu nih belum bayar. Kan jadi nagih, mempermalukan di depan orang banyak. Padahal yang tahun kemarin kan sudah selesai. Program sudah berjalan dan tidak berjalan bagi yang nggak ada uangnya. Sehingga manakala kelas 12 diundang, kelas 11 diundang oleh sekolah, pemahaman yang keliru menyebabkan itu berubah menjadi seolah-olah pungutan, sehingga orang tua komplain, merasa dipermalukan di depan publik ya. Karena tadi, sehingga keluar surat dari Pak Kadis di stop dulu sampai sekolah dan manajemen sekolah paham betul mana sumbangan, mana pungutan. Itu Pak, selama itu bisa dipahami dan lebih tertib, saya kira nggak ada masalah. Ya, terima kasih Bapak. Berarti kalau seperti itu, insya Allah Bapak, arahan-arahan dari Bapak, kemudian kami juga tetap mengacunya kepada Pergub 44. Berarti ini kalau seandainya sekolah mau mengadakan rapat kelas 10 Pak, orang tua kelas 10 itu boleh kan Pak ya? Ya boleh. Boleh ya. Dan bisa saya tambahkan Pak?
Ya, mangga. Terima kasih Bapak. Aksa nih ya. Gua paham tadi. Pak Ya. Pak KCD, mohon maaf, barangkali saya bisa sedikit menambahkan. Mohon. Karena Pak Ramlis, Pak. Pak Ramlis. Ya. Oh ya, Pak Ramlis. Saya menghadiri kebetulan bersamaan undangan Pak Kadis yang hadir pada waktu itu, yang artinya kami diundang sebagai Ketua MKKS, kemudian Ombudsman, kemudian Inspektorat, dan juga berbagai macam yang terkait dengan pengaduan-pengaduan masyarakat, sehingga ini harus direvisi. Itu harus direvisi. Nah, kemudian itu arah pembicaraan itu sebetulnya diarahkan untuk tidak lagi nanti yang berperan itu bukan lagi kepala sekolah untuk masalah komite. Nanti komite masing-masing itu yang nanti yang berperan. Kalau yang selama ini kita mengundang, kemudian kita membeberkan, kemudian nanti kita tinggalkan, kemudian komite yang selanjutnya. Sekarang tidak seperti itu. Sehingga nanti tidak ada lagi kepala-kepala sekolah yang terjerat hukum. Sehingga nanti dipersilakan, nanti komite sendiri silakan. Tetapi kelemahannya komite ini tidak semua sekolah itu memiliki komite yang mempunyai kemampuan yang sama. Itu kelemahannya. Sehingga pada waktu itu disimpulkan oleh Biro Hukum bahwa itu sementara memang ditunda dulu sebelum nanti ada revisi Pergub 44 ini. Kemudian dari komite pun itu mereka juga tidak mau terjebak. Nanti akan pasti juga banyak komite yang bermasalah dengan hukum. Jadi melemparkan tanggung jawab kepala sekolah ke komite. Sehingga pada saat ini maka itu yang masih kenapa berlarut dan juga tidak efektif akhirnya bagi mereka yang sudah terlanjur mendahului, masyarakat juga tidak segera melakukan sumbangan, sehingga itu yang membuat sekarang kepala sekolah masing-masing ya repot. Kenapa? Karena yang tadinya kita mempunyai sumber dana juga dari komite itu terhambat. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya yang honor yang juga dibantu dari komite. Sekarang contoh misalnya dari SMK 2 itu 70 juta per bulan harus menggaji wali kelas, kemudian honor seperti itu. Biasanya ada sumbangan dari komite. Nah, sekarang itu tidak bisa. Nah, ini yang menjadi problema dari semua kepala sekolah. Selalu mengeluhkan tentang hal ini. Tetapi memang ada juga yang sudah berjalan. Ini karena kasusnya itu adalah kasus sekolah-sekolah yang fantastis memintanya. Jadi itu yang jadi temuan. Setelah dibuka Pergub 44 diperbolehkan, sehingga teman-teman terutama yang mohon maaf di kota-kota besar yang SMA terutama itu meminta ya fantastis, dan mereka juga orang tuanya itu ya siap. Tetapi sekolah-sekolah yang seperti SMK yang notabene misalnya kita tidak disesuaikan dengan anggaran segala macam, berupaya untuk itu, kita terdampak sebetulnya. Yang selama ini kita melaksanakan sumbangan dari komite tidak bermasalah, tetapi karena terbawa-bawa dengan teman-teman yang meminta secara bombastis seperti itu, akhirnya semua terdampak. Nah, barangkali saya menyarankan kita menunggu saja terlebih dahulu nanti revisi Pergub yang ada. Terima kasih Pak. Demikian. Ya, makasih Pak. Tadi sudah benar seperti oleh Pak Ramlis. Hanya mungkin solusi sederhananya, silakan nanti sekolah menyusun, bukan sekolah ya, komite menyusun ada ART dan dilaporkan ke cabang dinas. Kita akan cek di ada ART-nya. Karena ada ART inilah yang akan
memperjelas bagaimana proses sumbangan itu digali oleh sekolah. Jadi kalau ada ART-nya belum ada, kalaupun ada ya kita cek dulu. Jangan sampai ada ART-nya muncul di situ, ternyata sumbangan ini berbau-bau pungutan. Itu yang harus dihindari ya. Dengan kakak kepala sekolah yang memang ada komitenya ya akan menyelenggarakan penggalian dana untuk sumbangan, silakan dipastikan ada RT-nya, dibuat dulu yang tertib ya. Kemudian dikonsultasikan ke pengawas atau ke KCD, kita akan cek di ada RT-nya lengkap atau tidak gitu ya. Ada RT itu bukan hanya tentang struktur ya, tetapi dengan bagaimana mekanisme sumbangan itu digali. Seperti apa penentuan kategorinya, seperti apa syarat sumbangan itu dilakukan, bagaimana mekanisme pengambilan sumbangan, siapa target sumbangan, dan bagaimana penggunaan dan pertanggungjawabannya. Itu tolong harus tertuang dalam ADART, sehingga tidak terjadi kembali sekolah memaknainya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Permendikbud tentang komite, maupun beberapa hal substansi yang ada di peraturan gubernur tersebut ya. Kalau dikritisi dalam proses, tapi saya kira kalau rekan-rekan memang sekolah atau komite memang sangat segera, ya kita lihat dulu ada RT-nya. Silakan disusun dan dilaporkan ke kita akan coba pelajari. Bila perlu meminta sekolah untuk memaparkan seperti apa ada RT komite itu. Yang berikutnya, yang berhak menyusun ada ART adalah komite yang sesuai dengan ketentuan peraturan gubernur maupun Permendikbud. Karena di Permendikbud sudah jelas bahwa komite itu adalah berasal dari orang tua siswa dan praktisi pendidikan dan tokoh masyarakat. Dan diutamakan ketua komitenya adalah orang tua siswa. Diutamakan itu setengah wajib. Itu ya. Jadi kalau memang itu terpenuhi, silakan susun ada ART. Kemudian silakan diajukan ke pengawas, ke KCD melalui pengawas, kita akan cek seperti apa mekanisme penyelenggaraan sumbangannya. Jangan sampai tadi merasa memahami ternyata banyak proses-proses penggalian dan pertanggungjawaban serta penggunaan yang memang itu bukan sumbangan, tetapi lebih condong ke pungutan. Itu Pak ya, makasih ya. Baik, terima kasih Bapak. Sudah cukup ya, berarti sudah jam 10. Punten, saya Meti, Bu. Oh, ya Ibu Meti. Iya. Ya, mangga. Mangga, Bu. Ini untuk penegasan aja, untuk menghilangkan keraguan saya, bahwa saya izin memimpinnya 30 Desember 2022 ini sudah habis, tapi saya sudah punya NRKS. Nah, apakah saya harus membuat izin memimpin atau cukup dengan NRKS? Nah, satu itu. Dan kedua, bagaimana kalau ada pemberkasan untuk mengumpulkan yang berkaitan dengan kepala sekolah? Apa yang harus disertakan, NRKS atau dan SK yayasan? Begitu. Terima kasih. Makasih Bu. Bagi yang sudah punya NRKS, maka tidak perlu lagi izin memimpin. Karena izin memimpin itu solusi bagi sekolah yang tidak punya NRKS. Jangan sampai kepala sekolahnya dianggap tidak terstandar dalam Permendikbud ya. Berikutnya, NRKS itu yang diinput. Misalkan dalam pengelolaan BOS, NRKS ya tetap ada SK yayasan. Karena NRKS itu kan hanya kelayakan sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya dari SK yayasan. Itu ya, silakan nanti ditembuskan ke KCD NRKS-nya ya. Ya, terima kasih Pak. Sudah cukup ya Ibu Meti. Ya, terima kasih. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian acara dan diskusi sudah selesai dengan baik. Dan kita sudah mendapatkan beberapa informasi penting dari para narasumber kita. Saya kira cukup dan sudah sangat jelas. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu narasumber.
Baik, saya Dede Holila mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, semoga sehat dan semangat selalu. Ke Cikupa, ke Bekasi, sampai jumpa dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Pak Mul Mangga. Ya, terima kasih Bu Dede. Untuk selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Farhan SE. Kepada Bapak Ahmad Farhan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat minggon virtual cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima dah.